Halo teman-teman, teman-teman penasaran kan ini roti apa? Kali ini saya membuat roti gulung sosis. Supaya nggak penasaran, teman-teman ikuti tutorial pembuatannya ya. Ini semua bahan-bahan yang saya gunakan untuk membuat roti gulung sosis. Mudah didapat kok. Saya gunakan 30 gram mentega tawar, 3 gram garam, 1 butir putih telur untuk polesan, 4 gram ragi instan, 250 gram tepung terigu protein tinggi, saya gunakan cakra kembar, 40 gram gula pasir, 15 gram susu bubuk, 1 butir telur, kurang lebih 150 sampai 160 ml air dingin, tepung roti panko untuk membalut roti, dan tentunya sosis sebagai isian dari rotinya. Oke, mari kita mulai untuk pembuatan roti sosis gulung. Pertama-tama kita tuangkan tepung terigu. Saya di sini pakai tepung terigu protein tinggi. Kemudian kita tambahkan gula pasir sambil diaduk rata ya. Setelah itu kita tuangkan ragi. Kemudian kita tuangkan susu bubuk. Di sini saya pakai susu bubuk full cream. Kemudian kita masukkan 1 butir telur utuh ya. Kita aduk kembali. Kita masukkan garam. Diaduk rata. Setelah itu kita masukkan air. Yang di sini saya pakai air dingin ya. Kita timbang dulu supaya pasti airnya masuk supaya tidak terlalu banyak. Oke. Kita tuangkan sedikit demi sedikit air dingin sambil diaduk. Diaduk lagi. Jika sudah mulai susah menggunakan spatula, kita bisa menggunakan mixer dengan kecepatan rendah. Setelah adonan tercampur rata, masukkan mentega ke dalam adonan. Kita kocok lagi hingga adonan menjadi kalis. Kita kocok dengan kecepatan tinggi. Setelah adonan terlihat kalis dan tidak menempel pada mangkok, kita matikan mesin mixer. Kemudian kita tes dengan mengambil sejumput adonan. Kita regangkan. Jika sudah terbentuk lapisan tipis, berarti adonan sudah cukup siap untuk diistirahatkan. Olesi tangan dengan margarin. Kemudian
kita bulatkan adonan. Dan mangkok kita beri margarin supaya adonan tidak lengket dengan mangkok saat mengembang nanti. Kemudian adonan kita tutup dengan kain lap dan kita istirahatkan selama 30 menit. Setelah 30 menit kita buka tutup lapnya, kemudian kita kempeskan adonan dan adonan sudah mengembang 2 kali lipat. Kemudian kita letakkan adonan di atas alas. Kemudian kita banting-banting untuk mengeluarkan anginnya. Mengeluarkan udara yang terperangkap di dalam adonan. Adonan kita bagi-bagi dengan berat yang sama. Saya pakai di sini beratnya kurang lebih 44 sampai 45. Lapisi alas dengan margarin supaya tidak lengket. Kemudian kita bulatkan adonan satu persatu. Seperti ini. Kemudian kita sisihkan, bulatkan semua. Bulatkan semua adonan satu persatu. Setelah semua dibulatkan, kita tutup adonan dengan kain lap dan istirahatkan selama 15 menit. Setelah 15 menit, kita ambil adonan yang sudah mengembang, kemudian kita pipihkan dan kita gulung-gulung. Kita gulung seperti ini. Perlahan-lahan hingga memanjang. Kemudian kita ambil satu sosis dan kita lilitkan adonan pada sosis seperti ini, dan ujung adonan kita sematkan. Jadi hasilnya seperti ini. Letakkan adonan yang sudah menggulung sosis pada loyang yang telah dilapisi oleh margarin. Kemudian kita lanjut mengerjakan adonan yang lainnya. Lilitkan perlahan-lahan. Sematkan adonan di bawah adonan lainnya sehingga seperti ini. Lakukan seterusnya hingga adonan habis. Oke, setelah semua digulung dan semua adonan dililitkan pada sosis, kita olesi sosis yang sudah dililit dengan adonan dengan putih telur. Ya. Oles hingga keseluruhan adonan. Kemudian setelah itu kita guling-gulingkan di atas tepung pangko. Ya, seperti ini. Kita guling-gulingkan hingga seluruh adonan tertutup dengan tepung panko. Ini letakkan kembali di atas loyang. Kita
lakukan selanjutnya pada adonan yang berikutnya. Olesi dengan putih telur secara perlahan. Kemudian kita guling-gulingkan pada tepung panko sehingga seluruh permukaan tertutup dengan tepung panko. Usahakan meletakkan adonan di loyang, bagian yang ujung letakkan di bagian bawah sehingga ketika adonan mengembang tidak akan terlepas dari lilitan. Oke, satu loyang sudah terisi dengan tepung panko, kemudian kita tutup adonan dengan kain dan kita tunggu selama kurang lebih 40 atau 45 menit hingga adonan mengembang 2 kali lipat. Oke, kita buka setelah istirahat 40 menit. Bagaimana hasilnya? Tara! Lihat teman-teman, kita akan masukkan adonan ke dalam oven. Nah, lihat ya. Ketika kita goyang-goyangkan, adonan lembut bergoyang. Itu berarti adonan sudah cukup waktu untuk kita oven. Tapi sebelum dimasukkan ke oven sudah kita panaskan selama 5 menit atau 10 menit di suhu 170 derajat Celcius. Oke, kita oven. Adonan kita oven selama kurang lebih 12-15 menit di api atas bawah di suhu 170 derajat Celcius.